warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cynthia Desfariza dalam program Dapur Ayah. Oke, kali ini aku mau kasih tahu bagaimana bikin dasar roti yang lembutnya itu serembut kapas. Nah, bisa untuk membuat aneka ragam makanan roti yang seperti roti sobek, pizza hut, roti abon, roti boy, dan banyak lagi roti-roti lainnya yang bisa kalian buat di rumah. Nah, sebelum aku kasih tahu gimana cara membuatnya, kalian dukung terus channel ini dengan cara subscribe yang banyak ya. Kemudian tonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian semuanya. Oke? Selamat menonton, tonton sampai habis ya, jangan di skip-skip, oke? Bahan dasar yang kita butuhkan dalam membuat roti yang lembutnya selembut kapas ini adalah ada 9 bahan. Yang pertama itu adalah terigu protein tinggi 400 gram. Terigu yang aku gunakan di sini adalah terigu cakra kembar. Kemudian yang kedua sejumput garam, setengah sendok teh vanile, susu UHT 250 ml, ragi 10 gram, gula pasir 60-70 gram. Pemakaian gula ini bisa disesuaikan ya. Jika kalian ingin lebih manis, maka kalian bisa menambahkan gulanya hingga 100 gram. Kemudian SP 1 sendok makan, 1 kuning telur, yang mana putih telurnya jangan dibuang, dipisahkan saja tempatnya. Kemudian margarin 50 gram. Oke, kita mulai dengan cara membuatnya. Yang tahap awal itu adalah kalian masukkan 200 ml susu UHT ke dalam gelas. Kemudian setelah itu kalian masukkan gula pasir yang sudah kalian timbang sebanyak 60-70 gram, dan kalian masukkan ragi 10 gram ke dalam susu UHT itu. Kemudian diaduk hingga larut. Tujuannya adalah untuk menguji apakah ragi yang kalian gunakan itu masih aktif atau masih bagus atau tidak gitu. Nah, setelah kalian aduk dan telah larut gula dan raginya, kalian tunggu selama 10 menit untuk melihat raginya masih aktif atau tidak. Oke, selanjutnya sembari kita menunggu ragi yang udah kita larutkan tadi selama 10 menit, kita siapkan dulu bahannya seperti tepung terigu protein tinggi cakra kembar, masukkan sebanyak 400 gram, kemudian masukkan sejumput garam. Nah, setelah kalian masukkan sejumput garam, jangan lupa untuk menambahkan vanile setengah sendok teh aja ya. Nah, setelah 10 menit kalian cek raginya ya. Nah, ini raginya terlihat berbusa. Nah, ini penampakan jika ragi masih aktif, itu raginya terlihat berbusa. Kemudian kalian masukkan ke dalam tepung yang sudah kalian siapkan tadi. Masukkan perlahan-perlahan hingga habis 250 ml. Setelah itu kalian aduk tepungnya hingga semua bagian tercampur. Aduk terus ya sampai tercampur semuanya. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan 1 kuning telur tadi dan 1 sendok SP. Kemudian diaduk lagi hingga tercampur semuanya. Aduk terus ya, yang semangat. Kemudian kalau misalnya kalian ada mixer untuk roti, kalian bisa menggunakan di rumah. Namun karena saya tidak mempunyai mixer roti, makanya saya pakai tangan aja menguleni. Pakai tangan aja bisa kok, hasilnya lembut selembut kapas. Nah, ini aku ganti nguleninya pakai tangan ya, karena adonannya udah mulai padat. Jadi aku uleni pakai tangan. Tangan aku udah bersih loh, udah dicuci, udah higienis lah pokoknya. Nah, kemudian jangan lupa untuk memasukkan mentega 50 gram tadi ya. Kita masukin, kemudian diuleni lagi sampai halis. Nah, di sini triknya ya, ketika kalian mengadon nih adonan kita supaya cepat kalis, yaitu dengan cara memukul-mukuli adonan kalian itu. Jadi adonan itu dipukuli seperti ini ya. Jadi dibanting-banting begitu adonannya selama 35 sampai 45 menit gitu. Jadi semakin lama kalian mengadon, maka akan semakin lembut roti yang dihasilkan. Jadi ciri dari adonan sudah kalis itu adalah
adonan itu terasa ringan gitu. Jadi ketika kalian pegang, adonannya lebih ringan daripada awal kalian buat adonan tadi. Nah, trik selanjutnya itu ketika kalian menguleni adonan jangan diremas-remas, karena itu nanti akan berpengaruh ke tekstur roti yang dihasilkan. Jadi uleni seperti yang saya lakukan ya. Jadi tangan kalian dikepal dan diuleni seperti itu. Jangan adonan diremas-remas. Oke. Nah, setelah adonan kalis, kalian berikan minyak sedikit saja di pinggiran wadah dan di permukaan adonan kalian, sedikit saja ya, jangan terlalu banyak. Fungsinya yaitu supaya ketika adonan kalian mengembang, adonan itu tidak lengket di wadah kalian. Setelah itu kalian diamkan adonan selama 1 jam, atau misalnya lingkungan kalian panas, bisa kalian diamkan hanya 45 menit. Jangan lupa untuk menutup adonan ya, bisa kalian gunakan plastik atau kertas wrapping supaya rata tertutup semuanya. Tara, adonannya sudah mengembang dong. Kalian lihat kan adonannya mengembang dengan bagus. Nah, kemudian kalian tusuk-tusuk untuk mengeluarkan anginannya dan kalian uleni sebentar terlebih dahulu. Setelah itu baru kalian bagi adonan sebanyak yang kalian butuhkan. Nah, dalam membagi adonan ada triknya juga. Kalian tidak boleh menarik-narik adonan pada saat membagi adonan. Jadi kalian harus memotong adonan seperti itu supaya serat dari adonan kalian itu tidak berkurang gitu. Jadi adonan kalian itu nantinya tetap bagus. Selanjutnya dalam aku membagi adonan, untuk adonan roti sobek saya membaginya menjadi 40 gram dalam satu bagian roti. Kemudian kalau untuk pizza itu saya membaginya 125 gram satu buah pizza. Kemudian untuk bagian roti abon saya membaginya menjadi 250 gram dalam satu gulungan roti abon. Nanti kalau kalian mau kebutuhan yang lebih besar lagi, nanti bisa kalian variasikan sendiri untuk membaginya ya. Jadi untuk membagi adonan ini ketentuannya tidak baku, jadi bisa kalian variasikan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Oke. Kalian lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai ya. Kalian bagi sebanyak yang kalian butuhkan untuk roti yang akan kalian buat. Selesai semua adonan ini aku bagi 3, roti sobek, Pizza Hut, dan abon gulung. Nah, next video aku akan lanjutkan bagaimana cara membuat roti sobek, Pizza Hut, dan abon gulung. Tonton terus ya video aku selanjutnya. Oke. Yeay, ini penampakan yang udah jadi ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri lembut kuenya selembut kapas. Nah, nanti next video aku akan kasih video lengkapnya bagaimana cara membuat roti sobek ini. Oke, pantengin terus ya video aku. Nanti kalian tonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Oke, thank you semuanya. Dadah, see you the next video.